Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Tiara. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Etika Manajemen dari dosen Yuliana Afifa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konflik dan komunikasi dalam organisasi. Pasti banyak orang yang bertanya-tanya apa hubungan antara komunikasi dengan konflik dan manajemen konflik gitu. Hubungannya adalah komunikasi memiliki peran besar dalam manajemen konflik. Telah diamati bahwa komunikasi yang buruk selalu menghasilkan kesalahpahaman dan akhirnya konflik. Komunikasi kita harus jelas dan tepat untuk menghindari konflik. Pertama-tama diri Anda harus sangat jelas apa yang ingin Anda sampaikan kepada orang lain gitu. Baiklah, sebelum kita memasuki lebih lanjut lagi, di sini saya akan menjelaskan pengertian konflik. Konflik merupakan bentuk transaksi perbedaan kepentingan, persepsi, dan pilihan. Wujudnya bisa berupa ketidaksetujuan kecil sampai ke perkelahian. Itu tuh menurut Brown pada tahun 1998. Adapun pengertian lain yaitu konflik sebagai perbedaan pendapat antara dua atau lebih anggota atau kelompok dan organisasi yang muncul dari kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja dan mereka memiliki status, tujuan, nilai atau pandangan yang berbeda, di mana masing-masing pihak gagal untuk memenangkan kepentingan atau pandangannya. Adapun menurut Volger dan Paule pada tahun 1984, konflik dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-perilaku komunikasi. Itulah penjelasan sedikit tentang konflik. Di sini kita masuk ke konflik dalam organisasi. Menurut Myers pada tahun 1993, konflik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konflik pribadi, merupakan konflik yang terjadi dalam diri setiap individu karena pertentangan antara apa yang menjadi harapan dan keinginannya dengan apa yang dia hadapi atau dia peroleh. Terus yang kedua, konflik antar pribadi, merupakan konflik yang terjadi antara individu yang satu dengan yang lain. Sumber atau perbedaan latar belakang individu, itu bisa terjadi dari usia, jenis kelamin, kebiasaan, kepercayaan, atau cara pandang. Terus konflik yang ketiga adalah konflik organisasi, perilaku yang terjadi antara kelompok-kelompok dalam organisasi di mana anggota kelompok mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya dan merasa bahwa kelompok lain menghalangi tujuan maupun harapannya. Setelah kita ketahui apa itu konflik dan konflik dalam organisasi, pasti banyak timbul pertanyaan, apakah ada hubungan antara komunikasi dan terciptanya konflik dalam perusahaan? Masalah komunikasi dalam perusahaan bisa berujung pada sebuah konflik. Dengan kemampuan berkomunikasi, Anda juga bisa menghindari adanya konflik yang berkepanjangan di dalam tim kerja Anda. Yang menimbulkan pertanyaan, mengapa komunikasi dapat menimbulkan kerjasama dan konflik? Karena dengan adanya komunikasi, seseorang bisa bertukar pikiran atas situasi yang sedang dihadapinya dan bisa memicu penyelesaian masalah, sehingga bisa menimbulkan kerjasama antara komunikan dan komunikator. Ada beberapa faktor pendorong terjadinya konflik, yaitu menurut Duff pada tahun 1992, faktor pertama yaitu lingkungan, perubahan lingkungan yang eksternal. Yang kedua yaitu ukuran, perubahan ukuran perusahaan sebagai akibat tuntunan persaingan. Yang ketiga yaitu teknologi, perkembangannya teknologi gitu. Yang keempat adalah goals, pencapaian tujuan organisasi.
Yang kelima yaitu struktur organisasi. Itulah penyebab terjadinya atau pendorong terjadinya konflik. Sini saya juga akan menjelaskan apa saja dampak-dampak dari terjadinya konflik. Yang pertama yaitu dampak konflik yang minus atau yang negatifnya gitu. Nah, konflik dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya melemahkan hubungan antara pribadi, timbulnya sikap marah, perasaan terluka, ketersaingan. Itu menurut Gibbs pada tahun 1986. Yang kedua yaitu pada tahapan dini, konflik ditandai dengan sikap tidak saling percaya antara satu kelompok dengan kelompok lain yang lambat laun secara verbal maupun non-verbal, raut wajah tidak senang, perawatan diam, atau mungkin menghindari kelompok lain. Itu menurut Page and Fowles pada tahun 1994. Itu dampak negatifnya. Terus yaitu ada dampak positif, yaitu dampak plusnya, sebagai tanda peringatan dini terhadap masalah yang muncul, sebagai pengamanan katup, meningkatkan interaksi dan keterlibatan pihak untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang timbul, menumbuhkan kreativitas, mendorong pendorongan informasi antar kelompok, dan menguji ide-ide yang muncul dari anggota organisasi dan solusi yang ditawarkan atas masalah yang terjadi. Itulah dampak positif dari terjadinya konflik gitu. Yang terjadinya konflik akan menimbulkan perubahan perilaku dalam konflik gitu. Contohnya yaitu kehadiran pihak lain akan mengundang perbandingan antara kelompok kami dan kelompok mereka gitu. Terus jika satu kelompok terlibat konflik dengan kelompok lain, maka anggota kelompoknya akan cepat menyatu dengan anggota kelompoknya gitu. Anggota suatu kelompok cenderung memandang kelompok lain sebagai saingan. Anggota kelompok cenderung menonjolkan arogansi dari kelompoknya, di mana kita tahu di Indonesia pada tahun 2020 adanya virus corona atau COVID-19. Di situ semua terjadi begitu cepat dan semua perusahaan mengalami yang namanya online. Di situ terjadilah komunikasi online. Di sini saya akan menjelaskan sedikit 5 cara menghadapi konflik dalam komunikasi online. Yang pertama yaitu konflik manajemen. Awali dengan memperhatikan konflik dan mengantisipasi sebelum permasalahan meluas. Ini adalah cara agar konflik dapat diredam. Yang kedua, memahami keluhan atau tuntutan seseorang. Sebagai makhluk sosial, tentu kita harus bisa memahami keluhan ataupun tuntutan orang lain. Tujuannya agar diri kita tidak dinilai terlalu egois karena tidak memperhatikan orang lain. Yang ketiga, pilih pola komunikasi yang tepat. Sebuah pola komunikasi yang tepat juga dapat membantu mengatasi permasalahan sehingga tujuan dari pesan dapat tercapai tanpa adanya konflik. Yang keempat, jangan menyalahkan pihak tertentu. Hal ini penting untuk dilakukan agar pertikaian bisa diredam dan untuk menghindari adanya permasalahan yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang kelima, selesaikan masalahnya bersama. Ketahuilah apa yang dipikirkan oleh setiap individu agar dapat menyelesaikan konflik bersama-sama, karena setiap orang telah mengerti permasalahannya dengan baik. Jadi setiap orang bisa memberikan solusi terbaik. Tentu ini lebih baik dibanding hanya meminta pendapat satu orang.